Halo, apa kabar teman-teman? Pada video kali ini kita akan coba untuk membuat satu project menggunakan Roblox Studio. Nah, untuk memulainya, teman-teman bisa kunjungi website ini. Jika kalian belum mempunyai aplikasi Roblox Studio, kalian bisa ketik ini ya, www.roblox.com/create. Yang kalian copy and paste di sini. Oke. Nah, ketika kita scroll down, di sini ada button. Kalau kalian hover, maka di sini tulisannya start creatingnya jadi backgroundnya warna hijau. Nah, ini untuk mendownload. Nah, pada video kali ini Pak Sung sudah menginstal Roblox Studio-nya. Jadi kalian bisa membuka Roblox kalian. Nah, biasanya kita memakai Paysplit yang untuk belajar membuat game Roblox tersebut. Baik, seperti halnya pada video sebelumnya, hal yang utama dalam aplikasi Roblox Studio itu pada Explorer. Di sini ada beberapa folder yang penting, ada workspace, replicated storage, server script service, server storage maupun storage UI. Yang kedua itu tools yang ada atau tersedia di bagian home, mulai dari select, move, scale, rotate sampai anchor serta game setting. Hal yang lainnya juga kalian bisa explore ke bagian view. Nah, di sini ya, output ataupun show and hide properties. Baik, ini pengenalan lingkungan kembali ya di Roblox Studio. Nah, pada video kali ini kita akan coba membuat game ya. Gamenya sudah saya sediakan di sini. Teman-teman bisa ke Google site ini, sites.google.com view coding 9/roblox. Teman-teman bisa klik konsep. Nah, sekarang kita akan belajar cara membuat poin ya. Nah, teman-teman bisa pilih halaman ini, creating giving point. Nah, kira-kira ini gambaran tampilan ya, cara membuatnya, langkah-langkahnya bagaimana. Kita perhatikan di image sebelah kanan, kita punya Explorer. Nah, di sini ada folder yang namanya server script service. Yang pertama, nanti kita tambahkan suatu script ya, atau mungkin kita bisa langsung praktek saja ya, sehingga nanti teman-teman buka Roblox Studio-nya, kalian coba lihat bagian Explorer, kemudian ke bagian server script service. Nah, ini ada icon plus sebelah kanannya, dan kita pilih script. Nah, by default kita mempunyai print hello world. Jadi ini berguna biasanya untuk checking jika ada kesalahan ya. Umpamanya statement ini kita buat salah ya, kita hapus tanda tutupnya. Jika kita play, maka di outputnya nanti ada warna merah. Nah, ini ya. Jadi we need to close expected this sign ya, to close. Oke, itu contoh ya kegunaan statement dari di sini. Oke, nah sekarang kita sudah melakukan script, kita bisa rename. Nah, tadi namanya leaderboard. Oke, kita sudah ikutin step tersebutnya. Nah, kita lihat kembali. Nah, di Google Site ini kita dapat melihat bahwa kita perlu menambahkan beberapa statement di sini ya. Di sini sebenarnya merupakan function ya.
function, kita copy, kita letakkan di bagian script tadi. Oke, nah klik kanan, kita bisa paste. Oke, nah jadi kita membuat function yang kondisinya pada lokal dengan nama onPlayerJoin. Artinya ketika pemain gabung dengan game ini, maka perintah-perintahnya akan dilakukan. Oke, nah apa itu function? Nah, function itu merupakan kumpulan perintah ya dalam coding, yang mana kita bisa memanggilnya berkali-kali ya. Nah dalam hal ini nama fungsinya onPlayerJoin. Nah berikutnya kita bisa memanggilnya ya. Nah cara manggilnya kita copy bagian ini, game.players dan seterusnya. Nah tanda minus-minus ini adalah komen atau statement yang tidak dibaca ya, kita kasih komentar. Nah, kita copy, kita letakkan di baris berikutnya ya, di bagian Roblox Studio kita. Oke, nah sudah ya. Kemudian kita akan lihat kembali step berikutnya. Nah sekarang adalah cara membuat point ya, create the point part. Oke, kita perhatikan gambar ini. Di bagian workspace kita bisa menambahkan part, kemudian kita tambahkan script, namanya adalah point part dan point script. Oke, kita coba ya. Baik, sehingga kalau kita kembali ke Roblox Studio kita, maka ini kita boleh tutup. Nah di sini di bagian workspace kita perlu menambahkan part ya. Kalian bisa klik home, kemudian insert the klik part and then insert the block. Nah, mungkin kita atur dahulu, dan kita ukurannya ubah, kita pakai scale. Nah untuk mengubah skala, teman-teman klik scale. Di sini ada warna green, blue dan red ya. Nah, misalkan kita change size seperti ini. Oke, kemudian kita tambahkan script, klik part tersebut di bagian explorer, kemudian plus, tambahkan script. Oke, nah sekarang kita rename dahulu, klik kanan, rename atau F2, ini adalah point script, kemudian scriptnya kita rename juga, klik kanan, namanya point, kalau atas tadi point part ya, ini point script. Oke, nah berikutnya kita akan copy perintahnya. Nah teman-teman bisa lihat di sini, ini hampir mirip dengan tadi ya. Di sini kita mesti mendeklarasikan variabel ya. Copy, kemudian teman-teman beralih ke Roblox Studio. Oke, kemudian ke point script, ini dihapus, klik kanan, paste. Nah di sini kita ngasih tahu ke Roblox bahwa kita mempunyai parent ya, yaitu point part. Letaknya ada di sini ya, ini sebagai parentnya. Kemudian kita mendefinisikan atau mendeklarasi warna biru. Jadi caranya kita panggil ini color 3 from red, green, blue, RGB. Nah kalau warna blue itu susunannya
RGB-nya 0,0,255. Oke, dengan cara sama untuk membuat warna green maupun red. Oke, ini adalah variabel. Demikian juga ini variabel angka, kita simpan ke dalam nama variabelnya itu small points, large point, dan lost point. Oke, nah kemudian kita coba kembali ke Google Site sini. Kita akan copy variabel ya. Function. Ini ada dua function. Oke, pertama adalah give point. Klik kanan, copy. Kemudian kita pindah ke Roblox. Nah, kita buat function pertama. Oke, nah di dalam function ini kita letakkan di dalamnya ada variabel dan control condition if ya. If current color is blue, maka kita tambahkan poin awalnya berapa, 0 misalkan, terus ditambahkan nilai dari small point. Nah, demikian juga untuk warna green, maka kita tambahkan large point. Sedangkan ketika yang dipanggil warna merah, else, maka dia akan jadi lost. Nah, ini function pertama. Oke, mudah-mudahan paham. Nah, function berikutnya adalah untuk ketika kondisinya ini disentuh ya, disentuh oleh player seperti itu. Nah, nanti kalau dia disentuh, maka akan mendapatkan poin. Poinnya bisa menambah atau mengurangi ya, give point. Jadi if player join, maka function yang barusan kita buat ini akan ditambahkan ya, akan dipanggil. Oke, nah ini kita copy, kita kembali ke Roblox Studio. Ya, nah ini partouch ya, function of partouch ketika dipanggil ya, dipanggil. Oke, nah kemudian kita kasih poin. Berikutnya adalah kita akan repeat ya, akan gunakan while, akan looping ya. Ketika playernya join, maka poin part ini warna blue ini akan diganti secara bergantian berdasarkan delay time ini. Oke, kita lihat sekarang, kita ke Roblox kembali, kita paste ya isinya. Oke, klik kanan, paste. Oke. Baik, kita coba ya, apakah ini jalan. Coba kita play. Oke ya, jalannya. Jadi blue, green, red,
kembali ke blue. Nah, ini ngikutin perintah yang terakhir. Blue itu 4 detik, green 3 detik, red 2 detik. Nah, ini true, looping terus sampai misalkan disentuh oleh pemain, maka skornya akan berubah sesuai warna apa yang disentuh ya. Ini kita tutup karena nggak ada error, outputnya aman. Oke, coba kita spasi. Nah, pasukan sentuh ketika warna hijau. Nah, jadi karena saya klik warna hijau, maka poinnya jadi 50. Oke. Nah, sekarang ini bisa teman-teman duplicate ya. Klik kanan, duplicate, dan move. Nah, klik kanan, duplicate, atau pakai Ctrl D ya. Ctrl D. Maka ini bertambah. Bisa distribute ke posisi lain. Oke. Nah, sip ya. Nah, sekarang waktunya kita untuk uji coba. Kita play. Nah, ini warnanya karena kita hanya duplicate, maka warnanya sama ya. Oke. Ya. Tunggu dulu sampai warna hijau. Ya. Nah. Oke. Nah, jadi Pak Sugeng sudah mendapatkan poin 230 atas nama saya. Nah, ini tabel muncul kenapa atau dari mana, yaitu dari leaderboard yang ada di server script service ya. Nah, ini poinnya berapapun akan diupdate di sini. Ini akan dipanggil ya, on player join. Baik, langkah terakhir adalah teman-teman mempublish ke Roblox player ya. Ini sangat mudah, yaitu 3 step. Step pertama, teman-teman klik file, publish to Roblox, kasih nama, this is my project for example. Kemudian teman-teman ini kecilkan, kemudian create, step pertama. Ya, lama tidaknya ini tergantung dari koneksi internet, kompleksitas dari game kita. Ya, kita tunggu dulu. Baik, itu step pertama. Step kedua, home, kemudian game setting, permission, public, save. Nah, langkah terakhir teman bisa klik share link icon yang berada di pojok kanan atas dan muncul ini copy link. Nah, kemudian teman-teman bisa buka browser ya, buka browser, plus new tab, klik kanan, paste. Oke. Nah, dengan demikian project kalian sudah available di Roblox player. Kalian bisa mainkan ataupun share dengan teman kalian. Oke, baik. Nah, sebagai kesimpulan ya teman-teman, di sini kita sudah menggunakan dua hal ya. Kalau kita perhatikan di bagian scriptnya tadi, teman-teman menggunakan function, yaitu kumpulan perintah-perintah yang dilaksanakan oleh
script secara berurutan. Yang kedua adalah teman-teman sudah menggunakan variabel. Jadi variabel bisa untuk menyimpan number atau menyimpan string ya. Baik, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Terima kasih.